Bapak dan Ibu, peserta Icon Talk ICEP Conference Talk pada malam ini. Puji syukur, alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita termasuk pada malam hari ini sehingga kita bisa kembali berkumpul di ruangan virtual ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita sehingga akhir zaman, insya Allah. Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu yang baru kali ini bergabung dengan Icon Talk. Icon Talk atau ICEP Conference Talk adalah agenda rutin yang diselenggarakan oleh ICEP. ICEP itu singkatan dari International Community of EFT Practitioner, yaitu komunitas tempat bernaungnya para praktisi EFT. Para praktisi yang mengaplikasikan ilmu EFT di berbagai bidang kehidupan dan di berbagai bidang profesi. Nah, komunitas ini didirikan oleh Bapak Edi Iskandar PhD, Master Trainer EFT, sekaligus juga guru kami. Bapak dan Ibu, selain menyelenggarakan Icon Talk secara rutin, ICEP juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan rutin di bidang EFT dan juga di bidang terapan-terapan EFT. Nah, Bapak dan Ibu, lebih jauh tentang EFT, Bapak dan Ibu, tentang ICEP, Bapak dan Ibu nanti bisa cari informasinya dan acara kita sudah diselenggarakan cukup lama. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin melihat kembali topik-topik apa yang pernah dibahas di dalam Icon Talk bisa mengunjungi YouTube channel kami, Icon Talk, YouTube channel Pak Edi Iskandar, dan di situ Bapak dan Ibu akan menemukan berbagai topik aplikasi EFT yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai parenting anak yang istimewa. Bapak dan Ibu membesarkan dan mendidik anak-anak istimewa atau anak-anak berkebutuhan khusus seperti anak-anak autis misalnya tentu tidak mudah, terutama di masa pandemi dan pasca pandemi pada saat ini. Nah, membuat mereka bahagia bisa menjadi kunci utama membesarkan dan mendidik mereka yang pada akhirnya ketika mereka bahagia tentu juga akan membuat kita bahagia. Nah, Bapak Ibu, keterkaitan tentang bahagia membersamai anak istimewa, demikian judul kita malam ini, akan dibawakan oleh narasumber kita yang juga istimewa, seorang ibu yang istimewa. Kita memanggil beliau sebagai Mbak Sari. Nama lengkap beliau adalah Sari Andayani. Beliau adalah seorang sarjana psikologi, sekaligus Certified EFT Trainer, dan juga certified hipnotis dan certified hipnoterapis. Nah, beliau menyebut dirinya sebagai autism and parenting enthusiast dan juga EFT trainer. Bapak dan Ibu, dengan tidak berpanjang kita sapa saja Mbak Sari. Mbak Sari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah siap ya Mbak Sari sharing, berbagi pengalaman, saling isi dengan Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah ya. Iya. Bapak Baik. Ibu selamat malam. Iya. Bapak dan Ibu, Mbak Sari, sebelum kita mulai, izin saya menyampaikan sedikit informasi tentang Mbak Sari yang mudah-mudahan nanti berguna bagi Bapak dan Ibu.
Ya, Bapak dan Ibu, Mbak Sari memiliki formal edukasi sebagai seorang sarjana psikologi dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian beliau mengambil lanjutan di Associate Applied Science di dalam Human Resource Management Specification dan Associate Applied Science in Child Development di Houston Community College, USA. Nah, informal education beliau banyak sekali. Tadi sudah kita sebutkan sebagai Certified Emotional Freedom Technique Trainer, kemudian juga di hipnoterapi, kemudian di NLP juga, dan kemudian di Emotional Intelligence Practitioner juga. Nah, khusus untuk autism, beliau adalah salah satu ahlinya dan beliau memiliki banyak sekali pengalaman yang berkaitan dengan pengasuhan anak-anak dengan kemampuan khusus atau anak-anak yang istimewa. Beliau juga seorang entrepreneur, beliau juga seorang member GISA, dan beliau sangat aktif sekali. Bapak dan Ibu, dengan tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Mbak Sari. Mbak Sari akan punya waktu kurang lebih 1 jam untuk memaparkan kurang lebih, dan sepanjang pemaparan Mbak Sari, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom chat untuk nanti kita sampaikan kepada Mbak Sari. Atau nanti pada saat tanya jawab, Bapak dan Ibu juga bisa langsung angkat tangan. Demikian ya Bapak dan Ibu, dengan tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Mbak Sari. Silahkan Mbak Sari. Terima kasih Uni Yanti atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelum memulai, mungkin saya juga mau mengucapkan bela sungkawa dulu ya Uni ya, atas meninggalnya ibunda dari Ibu Aceh, istri dari Bapak Edi Iskandar, yaitu guru kami, guru IFT kami di komunitas ICEP ini. Ya, semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan wafat dalam keadaan Oke, mana Bos? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sofi sofi. Oke. Oke. Izinkan saya share screen dulu ya. Oke. Silakan. Baik. Oke, Bapak Ibu semua, ini bukan berarti saya berada di sini sebagai pembicara. Ibu adalah yang paling pintar, paling expert gitu ya. Tentunya di sini semua ibu-ibu dan bapak semua ada yang lebih expert, ada yang lebih istimewa, ada yang lebih pengalaman yang lebih banyak dari saya, pengetahuan yang lebih banyak dari saya. Dengan segala kerendahan hati, mungkin saya bisa diberikan izin untuk berbagi dari pengalaman dan ilmu yang saya miliki. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya, ya, untuk bisa lebih termotivasi untuk menjadi ibu yang lebih baik bagi anak saya, dan juga mungkin sebagai anggota masyarakat, mungkin saya bisa ingin bisa berbagi dengannya, gitu ya. Dan juga manfaatnya, insya Allah bisa diterima juga bagi Bapak dan Ibu semua yang memiliki pengalaman sama seperti saya ataupun ingin memperoleh ilmu yang lebih banyak ya. Oke, izinkan saya sharing judulnya ini Bahagia Membersamai Anak Istimewa Saya, yang dibawakan oleh saya sendiri, Sarian Lega. Suara saya aman ya, Uni Yanti ya? Aman, Mbak Sari. Siapa saya? Saya adalah seorang ibu yang diamanahkan oleh Allah untuk melahirkan, membesarkan, dan mendidik salah satu titipannya, yaitu seorang anak laki-laki yang kini berusia 13 tahun, yang didiagnosa dengan Pervasive Developmental Disorder atau PDD. PDD dulunya disebutnya PDD. Saat ini diganti dengan Autism Spectrum Disorder. Spesifikasinya adalah Selective Mutism.
Profesi saya saat ini wellness dan hipnoterapis, emotional freedom technique trainer, moms physical coach ya. Saya tinggal di Bintaro. Kalau misalnya ada yang tinggal di Bintaro juga, halo sesama residen Bintaro. Oke, kalau misalnya ayah bunda mau intip-intip IG saya sarianda.easy, FB-nya Jeng Sari Wasis Resiun. Kontak nomor saya 087 87 830 9190. Oke, formal education tadi sudah disebutkan oleh Uniyanti ya, saya skip. Kemudian informal education juga sudah disebutkan beberapa. Oke. Experience dan activity saya, yaitu tadi juga beberapa sudah disebutkan. Saya adalah founder dan terapis Easy Wellness Therapy, trainer coach juga, entrepreneur juga, dan saya dulu pernah menjadi pre-K teacher di Westview School for Autism di Houston, Texas. Ini adalah sekolah khusus untuk anak-anak autism selama 6 tahun ketika saya tinggal di sana ya, dari tahun 2000 sampai 2011. Sekembalinya ke Indonesia, saya independent shadow teacher pada sekolah internasional khusus untuk anak-anak autism. Oke, ini adalah aktiviti saya, member GISA, volunteer di Yayasan Sayap Ibu, Banten, untuk anak-anak multiple disable, ya. Kemudian member RIPB, Ruang Ibu Produktif Bahagia, member Empati juga, Empati Foundation, Masyarakat Peduli Autis Indonesia, dan juga member INLPS. Oke, oh ya, sebelum masuk ke materi, saya ceritakan dulu ya tentang anak saya ini, Hugo. Namanya Hugo, ya. Hugo adalah anak kedua saya, dia lahir di Houston, Texas. Saat ini Hugo sudah menyelesaikan kelas 12 di salah satu SMK negeri di Jakarta. Kemudian jurusannya adalah jurusan rekayasa perangkat lunak. Walau sejak dia preschool sampai SMP, Hugo itu bersekolah di sekolah swasta. Tentunya ya, saya cari sekolah yang memang sesuai dengan kondisinya dia. Yaitu muridnya sedikit, gurunya banyak. Gurunya 2, gitu kan. Karena memang dengan anak dengan istimewa ini ya perlu perhatian yang ekstra ya biasanya. Namun alhamdulillah ketika Hugo masuk jenjang SMA, saya masukkan dia di SMK negeri ya. Alhamdulillah dia bisa melewati perjalanan bertumbuhnya di sekolah negeri ini ya. Walaupun tidak mudah, tapi Hugo alhamdulillah bisa selesai ya. Tahun ini dia graduate. Insya Allah, mohon doanya ya dari Bapak dan Ibu semua di sini. Semoga Hugo bisa melanjutkan di pendidikannya di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Rencana jurusannya itu juga informatika. Ya, kemarin Hugo sudah mengikuti UTBK, yaitu ujian tertulis berbasis komputer untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kini dia sedang mempersiapkan untuk ujian-ujian mandiri yang lain. Jadi masih belajar. Sekarang masih ikut-ikut bimbel juga. Nah, kisah Hugo dari kecil itu dia didiagnosa ketika usia 3 tahun dengan PDD ya zaman dulu ya. Sekarang sudah ASD ya, Autism Spectrum Disorder. Spesifikasinya selective mutism. Kenapa selective mutism itu dia itu mute ya. Dia mute di kondisi-kondisi tertentu. Jadi dia hanya berbicara dengan zaman dulu dia hanya berbicara dengan keluarga inti waktu dia masih kecil gitu ya. Tapi begitu dia keluar rumah menginjakan kaki keluar pintu rumah aja dia langsung shutdown. Shutdownnya apa? Nggak ngomong, tapi badannya dia, body language-nya dia tuh juga kaku gitu, seperti kayak robot. Mukanya tuh juga jadi flat gitu. Jadi ya shutdown aja gitu, seperti nggak berespon apa-apa. Ya. Nah, kemudian ketika dia menginjak SMP, udah dapat tuh dia udah bisa dapat teman, tapi temennya hanya beberapa gitu ya, 2 atau 3 orang gitu, yang ibaratnya kalau kita bilang sih satu frekuensi gitu. Ya teman-teman yang bisa memahami dia dengan baik gitu ya. Nah ini teman-teman ini biasanya dia bisa ngobrol, bisa mingle dengan mereka tuh kalau lagi main game online gitu.
Tapi kebalikannya, karena dia udah bisa ngobrol dengan temannya yang memang dia nyaman, hanya orang-orang tertentu, nggak semuanya cuma itu aja orangnya sampai sekarang, dia shutdown ke yang lainnya, termasuk kami dengan keluarga inti, ya. Jadi dia biasanya yaitu kebalikannya, karena dulu bisa bicara dengan kita, yang lain enggak, tapi dia udah punya tempat lain untuk berbicara yang lebih nyaman, jadi ke kita juga enggak, terus semuanya juga enggak. Berikut juga termasuk guru-gurunya, ya. Jadi biasanya dulu kalau Ibu dari kecil sampai dia sekolah saat ini, guru-gurunya itu targetnya itu bukan mengenai pendidikannya dia, tapi biasanya targetnya itu gimana caranya juga bisa ngomong sama mereka, sama guru-gurunya, atau mungkin bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Itu biasanya salah satu dari IEP, ya, Individual Education Progress-nya dia. Karena alhamdulillah Yugo itu tergolong anak yang ber-IQ di atas rata-rata, ya. Jadi beberapa dari hasil psikotes berapa kali biasanya biasanya tuh hasilnya 130 ke atas deh gitu ya. Gitu. Jadi untuk urusan akademik Yugo aman-aman saja. Bahkan dari SD, SMP dia termasuk berprestasi, juara kelas juga. Kalau UN waktu itu juga di sekolah juga ranking ketiga UN tertinggi di sekolah gitu. Itu SD, SMP pun juga begitu. Alhamdulillah. Ya. Nah, tentunya sepanjang perjalanan Hugo hidupnya sebagai anak yang didiagnosa autism itu ada ya ups and down-nya gitu kan. Ada yang gemes-gemesnya gitu ya, kita sebagai orang tua yang temperamentalnya gitu tuh ada gitu. Terus food allergies, terus sensory problems, social problems tentunya ya buat anak-anak autism, dan juga communication problems. Nah, sejak mengenal EFT, di mana saya mulai bisa menerima Hugo dengan utuh, menerima dia dengan segala kelebihannya, dengan kekurangannya, gitu. Maka alhamdulillah semua problems tersebut itu dapat diatasi atau berkurang, ya, sedikit demi sedikit tapi berkurang, ya, terutama di hal temperamennya, ya. Dia udah bisa mulai mengontrol dengan baik, bahkan mungkin sejak itu tuh 2 tahun terakhir ini, sejak saya mulai mengenal EFT dan saya terapkan kepada Hugo, udah jarang gitu, bahkan mungkin bisa dibilang nggak pernah melihat dia temper lagi, karena Hugo mungkin udah bisa lebih memahami apa yang dimaksud oleh orang lain, memahami lingkungannya dengan lebih baik, dan juga kita juga bisa lebih memahami dia juga dengan lebih baik, apa yang dia mau, apa yang dia perlu, apa yang dia butuhkan, gitu ya, itu bisa terfasilitasi. Oke. Next. Ya. Nah, ini dia, di Indonesia anak istimewa itu sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus, ya, atau ABK. Ya, apa sih definisinya? Nah, kalau menurut Kemen PARI di tahun 2013, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Ya. Sementara William Lee Howard pada tahun 2006, dia juga membuat definisi mengenai anak berkebutuhan khusus atau special need children, yaitu anak dengan karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental,
emosi, atau fisik. Ya. Nah, bagi saya lebih setuju dengan definisi yang diberikan oleh Hewitt ini, ya, karena cenderung tidak melabeli atau memberi tingkatan atau perbandingan. Ya. Kalimat anak dengan karakteristik yang berbeda artinya tidak ada yang salah atau yang benar terhadap mereka. Ya. Kemudian tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik, itu artinya sebenarnya setiap anak itu memiliki kesempatan atau kemampuan untuk terus tumbuh dan berkembang, ya. Seperti itu. Nah, siapa sih William Lee Ward ini? Dia adalah seorang profesor dari Ohio State University yang memiliki perhatian khusus pada special education. Dia memiliki beberapa buku, diantaranya Introduction to Special Education dan Applied Behavior Analysis. Ya, ini adalah salah satu teknik terapi yang biasanya digunakan pada anak autism. Nah, ada juga istilah lain yang dipakai di Indonesia ini sebagai anak istimewa ini adalah difabel. Istilah difabel ini memiliki makna artinya different ability, ya, kemampuan berbeda. Didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, serta belum tentu diartikan sebagai cacat atau disable. Ini menurut Wikipedia. Ya. Saya juga setuju nih dengan definisi ini, ya. Sepertinya sejalan dengan pendapat dari Howard. Oke, nah dalam membersamai anak-anak istimewa, bagaimana sih mindset terutama orang tua nih ya yang dapat mempengaruhi proses belajar dan kesuksesan anak kita. Ya. Menurut Carol Dweck ini, seorang psikolog dan peneliti dari Stanford, mindset itu suatu hal yang penting dalam kesuksesan dan pertumbuhan kita. Ada dua jenis mindset, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Nah, saya tidak akan menjelaskan terlalu detail tentang mindset ini, hanya mengambil beberapa poin atau highlight yang berkaitan dengan topik kita malam ini, ya. Perhatikan di bagian beliefs and effort. Ya. Nih, beliefs, orang-orang yang memiliki fixed mindset itu biasanya percaya atau believe bahwa skill, intelligence, dan talents are nature. Ya. Kemudian failure is shameful. Kegagalan adalah memalukan and should be avoided, yang harus dihindari. Selanjutnya, some people are naturally good at things while others are not. Ya, jadi memang udah menurut mereka ya memang orang udah good secara natural satu hal dan dia nggak bagus dalam hal yang lain. And you are not in control in your abilities. Kita nggak memiliki kontrol tentang kemampuan kita. Padahal kalau sementara ya kalau di growth, orang yang memiliki growth mindset itu believe bahwa you have the capacity to learn and grow your skill. Kita memiliki kapasitas untuk belajar dan mengembangkan skill. Ya. Kemudian failure is a valuable lesson. Kegagalan adalah sesuatu pelajaran yang berharga. Kemudian, people who are good at something are good because they build their ability. Jadi mereka itu bisa menguasai sesuatu skill karena mereka itu membangunnya, gitu, melakukan usaha untuk skill tersebut. Maaf. You are in control of your abilities. Jadi kita ini sebenarnya yang memiliki kontrol atas kemampuan-kemampuan atau skill-skill kita. Kemudian dalam hal effort, ya,
orang yang memiliki fixed mindset biasanya not necessary atau useful melihat effort ya. Karena see effort as a negative things and something you do when you are not that. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu effortnya itu terlalu besar, menurut mereka ya emang kamu tuh nggak bagus gitu. Kamu emang nggak bagus untuk melakukan itu. It's not your itu bukan destiny kamu gitu ya. Mungkin itu bukan skill kamu gitu. Kamu harus cari skill lain gitu ya. Kalau menurut orang dengan fixed mindset. Tapi kalau orang dengan growth mindset melihat effort itu adalah sebagai important part of the process ya. Focus on the process of getting there. Jadi melihat effort, usaha itu saja sesuatu yang penting. Ya, mereka fokus pada proses, bukan fokus pada hasil. Ya, seperti itu. Nah, jadi sehingga jika dikaitkan dengan definisi Howard tadi, di mana sesungguhnya anak istimewa ini juga memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang secara mental, secara emosi, atau fisik, maka diperlukan bagi kita sebagai orang tua, pendidik, terapis, caregivers, ya, untuk memiliki mindset yang sama dengan si anak, yaitu growth mindset. Jadi seringkali ya terjadi pada orang tua dengan anak-anak istimewa ini karena keterbatasan yang dilakukan oleh anak itu sering terjadi hampir setiap hari. Maka secara tidak sadar orang tua itu membentuk fixed mindset terhadap anak. Bener nggak? Ya, misalnya anak saya tuh kalau nggak pegang HP itu pasti ngamuk. Karena apa? Karena setiap harinya terjadinya seperti itu. Kalau nggak pegang HP, dia itu ngamuk-ngamuk. Pegang HP, ngamuk-ngamuk. Nggak pegang HP, ngamuk-ngamuk. Akhirnya orang tua membentuk fixed mindset. Kalau anak saya nggak pegang HP, maka anak saya pasti ngamuk. Atau mungkin anak saya tuh nggak bisa diajak keluar rumah, ketemu banyak orang. Pasti dia irritate. Pasti dia ngamuk. Gitu ya. Karena memang itu sering terjadi. Maka terbentuklah fixed mindset. Dan nggak bisa lain. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita bisa bertanya pada anak-anak istimewa ini, mau nggak sih bisa begitu? Mau nggak sih bisa begini seperti anak itu, seperti itu gitu ya? Mau nggak sih bisa bisa punya teman? Mau nggak sih bisa jalan-jalan sama teman-temannya seperti anak-anak lain, atau bisa nyupir motor deh, nyupir mobil, bisa pergi sendiri seperti anak-anak lain gitu ya. Pasti jawaban mereka tuh akan bilang, iya, aku tuh mau seperti mereka, aku tuh pengen gitu ya. Cuman ya mereka hanya nggak tahu, they don't know how gitu. Mereka hanya nggak tahu caranya. Tolong bantu aku untuk bisa seperti itu gitu ya. Itu dia peran kita. Jadi jangan kita memiliki mindset sehingga menghambat perkembangan anak kita yang sebenarnya mereka mampu. Gitu ya. Nah itulah maka kita sebagai orang tua gitu ya, itulah growth mindset itu bergandengan tangan dengan anak untuk mencapai potensi-potensi terbaiknya. Gitu. Nah ini ada pengalaman saya dengan anak saya. Unianti, maaf, ini siapa yang ada suaranya ya? Nah ini dengan fixed mindset dan growth mindset ini ada pengalaman ya dengan anak saya ya. Waktu dia lulus SD itu saya pikir karena dia sekolah swasta kan, jadi waktu dia lulus SD saya pikir udah waktunya dia untuk mengajak dia belajar untuk sosialisasi yang lebih luas gitu kan. Jadi saya daftarkanlah dia di SMP negeri. Namun ternyata hanya bertahan selama 2 minggu. Di minggu yang kedua itu anak saya mogok sekolah, beneran mogok, nggak mau berangkat. Beberapa hari berangkat pun dia nggak mau turun dari mobil gitu kan.
Kemudian akhirnya sampai benar-benar dia nggak mau berangkat, nggak mau naik mobil gitu kan. Nah setelah itu baru karena dia mute itu, jadi kita nggak bisa nggali apa sebabnya gitu, kenapa, apakah dari temennya atau gurunya atau sekolahnya atau apanya gitu kan, sulit ya untuk bisa menggali ya. Akhirnya kami kasih choice aja, jadi kamu mau mana, mau sekolah di mana gitu, apakah mau sekolahnya di sini gitu kan, apakah mau balik lagi di sekolah di tempat SD-nya di SMP tapi di sekolah yang sama. Kemudian dia ngangguk gitu, dia oke, kalau misalnya mau ke situ, tapi tetap ya kita belum bisa menggali itu reasonnya kenapa dia nggak mau di sekolah itu. Jadi dia mengangguk, terus kemudian kita kasih challenge, oke, kalau misalnya kamu tetap mau balik ke sekolah swasta di tempat SD-nya, tapi janji ya harus berprestasi gitu kan. Karena sebenarnya waktu itu kita berpikiran bahwa di sekolah negeri ini dia mungkin akan lebih lebih berprestasi ya. Kalau tahu sendiri kan, kalau misalnya jenjang SMP itu kalau tetap dengan kondisi yang muridnya sedikit gitu kan, kemudian SMP swasta gitu kan, mungkin dia kurang terchallenge ya secara sosial gitu. Ya dia tetap berada di zona nyaman gitu. Tapi ya gimana gitu kan, daripada anaknya mogok sekolah, ya akhirnya kita kasih challenge-nya itu, tapi kamu harus berprestasi untuk kalau mau pindah ke sekolah swasta di tempat dia SD dulu. Ya alhamdulillah dia buktikan bahwa dia bisa tetap berprestasi ya. Nah lulus SMP saya bilang kepada dia lagi gitu, kamu kan mau jadi computer scientist gitu, ini ada loh sekolah negeri, tapi ini dia negeri gitu, SMK negeri yang saat itu sesuai dengan wilayah kita ya, wilayah kartu keluarga kita, dan ini hanya satu-satunya sekolah ada jurusan rekayasa perangkat lunak. Tapi ini sekolah negeri, kamu mau nggak gitu kan? Saya kasih list pelajarannya yang di jurusan rekayasa perangkat lunak itu. Sepertinya dia tertarik gitu. Jadi saya kasih choice ke dia, kalau misalnya kamu mau tetap di SMA, kamu akan belajar ini gitu kan? Dimana dia ada beberapa pelajaran-pelajaran yang mengandung sosial atau banyakkan narasi, dia kurang begitu paham ya. Namun kalau misalnya memang langsung pelajaran matematika kayak gitu-gitu ya, IPA yang hafalan atau yang komputer lah, dia langsung pick up-nya itu dia cepet gitu. Dan alhamdulillah akhirnya waktu itu dia bisa mau gitu. Walaupun mungkin memang saya juga banyak memotivasi dia itu. Nih kamu ntar ke pelajarannya ini kamu belajar coding ini gitu kan. Akhirnya setujulah dia untuk masuk ke situ. Terus perjalanannya adalah dulu sempat kelas 10 itu cuma 1 semester ya, kemudian pandemi. Jadi thanks to pandemi, Yugo bisa sekolah di sekolah negeri yang awalnya sih memang dia cukup agak irritate ya, karena kan jumlah muridnya banyak banget gitu ya. Terus udah gitu dia kan juga dulu tuh agak sensitif dengan bau ya, kalau misalnya yang anak sekolah kelasnya banyak terus nggak pakai AC lagi kan, nggak pakai AC tuh muridnya banyak gitu kan, terus berisik. Nah itu kan itu amat sangat challenging buat dia gitu. Tapi alhamdulillah di semester pertama dia bisa melewatinya. Bahkan beberapa kali dia waktu sakit pun kita bilang, nggak usah sekolah nak, kamu lagi sakit. Maksudnya nggak sakit panas tinggi sih, tapi maksudnya agak flu gitu ya, kurang fit lah ibaratnya. Tapi dia tetap dia bersikukuh dia mau sekolah. Berarti memang dia menyukai program-program yang ada di sekolah gitu. Pelajaran-pelajaran dia suka banget. Walaupun itu secara fisik kondisi fisiknya mungkin nggak nyaman buat dia, tapi karena dia minat berada di sekolah itu dan mempelajarinya, maka dia bertahan gitu ya, dan semangat gitu. Dan terima kasih juga karena pandemi juga gitu, sehingga beberapa waktu selama beberapa tahun berikut
magangnya pun, di mana biasanya kalau anak SMK itu di kelas 11 di semester 2 mereka harus magang kan ke perusahaan-perusahaan. Dan anak saya bisa magang dari rumah, dapat apa namanya perusahaan yang mau terima magang, tapi dia bisa ngerjainnya dari rumah. Jadi alhamdulillah banget itu kita juga diselamatkan oleh pandemi ya. Dan sampai selesai saat ini ya. Oke. Nah, jika kita berbicara tentang mindset, gitu, di mana di dalamnya ada belief, gitu ya, ada belief, maka akan berkaitan dengan cara kerja pikiran. Ya. Ini dia. Jadi seperti kita ketahui bahwa ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ya, di mana belief itu letaknya di pikiran bawah sadar kita, tersimpannya di pikiran bawah sadar kita ya. Yang jumlahnya itu 88% mempengaruhi kehidupan kita. Sementara pikiran sadar itu hanya 12%. Ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa mengubah belief? Karena ini dalam, ya, cukup dalam di pikiran bawah sadar kita, maka perlu teknik atau usaha yang serius untuk dapat menembus si critical area itu, ya. Nah, salah satu teknik untuk mengubah belief itu kita lakukan dengan EFT. Ya. Oke. Kenapa sih belief kita terhadap anak istimewa ini harus dirubah? Nah, sesungguhnya semua anak itu adalah pintar, tidak ada anak yang bodoh. Ya. Adapun jika ada anak terkesan bodoh, ya maaf ya, bodoh atau terbelakang atau slow learner atau label-label lainnya gitu. Hal itu dikarenakan karena belum sampainya ilmu atau keterampilan tentang sesuatu itu kepadanya. Atau jika sudah sampai ilmu, tapi anak masih belum bisa, gitu. Mungkin dia belum memahaminya. Maka kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, caregiver, bersabarlah. Ya, karena setiap anak itu membutuhkan waktu, membutuhkan intensitas, membutuhkan cara, metode masing-masing untuk dapat memahami hal-hal yang baru. Ya. Nah, apa buktinya kalau setiap anak itu pintar? Ya. Jadi menurut Dr. Howard Gardner, ya, pada tahun 1983 itu dia memperkenalkan teori multiple intelligence, ya, atau kecerdasan majemuk. Gardner ini adalah seorang pakar pendidikan dan seorang pakar pendidikan dan psikologi dari Harvard University. Gardner mengatakan bahwa kita ini cenderung hanya menghargai orang-orang yang ahli dalam kemampuan logika atau matematika, ya, dan linguistik atau bahasa. Sementara ini banyak ya intelligence yang dimiliki seseorang ya, dari sejak dia lahir. Jadi sangat disayangkan bahwa saat ini banyak anak-anak yang memiliki talenta atau gift tidak mendapatkan reinforcement atau mendapatkan dukungan dari lingkungan. Apakah itu di sekolah atau di tempat tinggal. Sehingga jika ada anak yang memiliki pola atau pemikiran yang unik atau yang berbeda, yang tidak dapat diakomodasi oleh lingkungan, kemudian dianggap sebagai learning disable, terus anak yang hyperactive, attention deficit disorder, ya, ADD, ADHD, atau underachiever, ya. Padahal sejatinya setiap anak itu punya bakat untuk sukses dan memiliki hak yang sama untuk sukses. Kebanyakan orang menganggap supaya bisa sukses itu mesti terkesan pinter. Dan yang pinter itu dilihat dari nilai raport yang bagus. Padahal sebenarnya nggak demikian ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Coba mari kita lihat ya secara singkat macam-macam kecerdasan yang diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner.
Konon kabarnya sekarang udah 9, ditemukan 9. Yang satu lagi apa ya? Lupa. Jadi diantaranya adalah body smart ya, bodily kinesthetic ya. Ini adalah anak yang biasanya jago olahraga gitu ya, senang bergerak. Kemudian people smart, anak yang memiliki interpersonal skill yang bagus ya. Ada juga word smart ya, verbal linguistiknya bagus. Kemudian logic smart, logical mathematicalnya yang lebih kuat ya. Kemudian ada juga nature smart. Dia adalah naturalistic. Jadi ini anak yang senang dengan nature, dengan alam, dengan hewan, dengan alam. Jadi biasanya ada juga, saya pernah kenal, ada satu kenalan ya. Dulu sekarang sudah dewasa, tapi dari dulu itu dia cuma mentok itu sekolahnya di kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5 atau kelas 6 lulusan SD. Kemudian ibunya karena memang mungkin kurang orang tuanya ini ya kurang cukup ilmu gitu ya, maka dia bilangnya dia nggak bisa ngajutin SMP soalnya cuma mentoknya di sini aja udah susah gitu. Tapi ternyata anak itu walaupun seperti itu, dia tuh kalau dikasih ayam yang kecil-kecil itu dia bisa merawatnya sampai gede, sampai ayamnya itu bertelur-telur banyak sehingga bisa dijual gitu. Jadi dia kalau dikasih hewan itu dia pinter ternak ayam, ternak bebek gitu kan. Nah ini adalah contoh anak yang memiliki nature smart ya. Kemudian ada anak yang self smart ya, memiliki interpersonal skill yang bagus ya, bisa intrapersonal skill yang bagus ya. Kemudian picture smart ya, memiliki visual spatial yang bagus, arsitek biasanya ya, atau pelukis atau dan sebagainya. Nah, ada juga music smart, dia memiliki musical talenta yang baik. Ya. Nah, sehingga jika kita dapat memahami teori multiple intelligence ini, seorang anak kelak bisa sukses, bukan hanya semata disebabkan oleh kepintaran anak yang ditunjukkan oleh raport ya biasanya. Tapi mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sukses di bidang atau profesinya masing-masing, di minat-minatnya masing-masing. Maka istilah bodoh, learning disable, underachiever itu sebenarnya hanya label yang diberikan oleh orang-orang dewasa. Maka perlunya kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai terapis, caregiver, untuk bisa lebih jeli, lebih peka dalam melihat potensi apa yang dimiliki oleh anak. Ya, dari situlah kita gali, perkuat potensi, fokus pada kelebihan, bukan pada kekurangan, sehingga menjadi modal buatnya untuk bertumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Seperti itu. Nah, pengalaman dari saya memiliki Hugo itu waktu itu, jadi karena Hugo itu waktu kecil umur 3 tahun, dia itu belajar mainin piano yang dipelajari oleh kakaknya. Yang les piano itu kakaknya, tapi tiba-tiba dia bisa mainin piano sendiri. Jadi dia entah itu dia ngelihat not balok ya, entah itu dia melalui hearingnya, atau dia memperhatikan cara bermain kakaknya. Kemudian dia juga waktu SD, sebelum SD ya, masih TK itu dia udah belajar huruf hijaiyah, udah hafal. Nah kita masih tinggal di Amerika nih ya, jadi jarang banget kalau anak-anak bisa huruf hijaiyah dengan hafal dari alif sampai ya gitu kan. Dan dia bacanya pun terbalik gitu. Jadi ikronya harusnya begini, tapi dia bisa baca begini dan benar, ucapannya benar. Jadi dia itu kan simbol ya. Kemudian dia waktu SD dia tuh belajar sendiri simbol-simbol yang dari HP itu. Jadi setelah saya perhatikan banyak juga catatan-catatan sekolahnya itu tulisannya itu simbol-simbol. Jadi bukan huruf alfabet gitu kan, simbol-simbol gitu. Tapi saya mikir nih terus apa ya? Nah, ternyata tuh di buku sekolahnya dia ada catatan. Nah kemudian SMP dia juga belajar sendiri huruf Jepang gitu. Jadi catatan-catatan sekolahnya waktu di SMP juga tulisan Jepang.
gitu kan. Nah, dari situlah saya perhatikan, maka oh berarti anak ini memang senang banget sama simbol-simbol. Maka dari hasil psikotes pun memang dia lebih kuat di bidang eksak ya. Dan saya browsing-browsing, kemudian apa sih karir gitu, karir yang memang diperkuat dari simbol-simbol ini. Jatuhlah di RPL ini, rekayasa perangkat lunak, dimana dia belajar coding-coding itu. Jadi memang sebagai orang tua kita memang harus peka, harus jeli untuk melihat di mana sih kekuatan anak kita, di mana sih potensi dia yang bisa kita gali. Nah, kemudian kita perkuat potensinya gitu. Bukan kita malah yang lemah kita harus di push dia, itu akan taking so much time gitu. Karena apa? Karena anak-anak ini itu tidak seperti anak-anak normal lainnya bisa begitu mudahnya switch minat ataupun ya termasuk kuliah ya. Kadang-kadang kan kalau anak-anak yang tipikal itu kalau misalnya jurusan ini nggak suka, dia bisa switch aja. Ataupun anak dengan jurusan IPA, dia bisa ngambil jurusan SMA-nya IPA, dia bisa kuliah di jurusan IPS gitu. Nah, sementara untuk anak ini, kita berpacu dengan waktu dan skill mereka gitu. Jangan sampai kita wasting their time. Ya, karena setiap perubahan, setiap kemajuan yang mereka miliki itu adalah suatu hal yang berharga, dan effortnya yang mereka lakukan itu lebih besar daripada effort yang dilakukan oleh anak-anak tipikal. Oleh sebab itu kita juga harus mendukung mereka gitu dengan arahan yang tepat, sehingga yang kuat itu semakin kita perkuat, seperti itu ya. Jadi kita nggak wasting their time. Oke. Next. Nah, sekarang kapan sih waktu terbaik buat anak-anak belajar? Ya. Nah, ibu-ibu bapak kalau misalnya bisa berinteraksi, ya, kira-kira bisa ditulis di chat. Menurut bapak-bapak dan ibu itu kapan sih waktu terbaik anak-anak untuk belajar, untuk menerima ilmu? Bunianti, sudah ada yang ngechat? Belum, silakan Bapak dan Ibu untuk bisa dituliskan menurut pengalaman Bapak dan Ibu kapan waktu terbaik untuk anak-anak belajar. Silakan bisa ditulis di kolom chat. Mbak Sari sambil menunggu Bapak dan Ibu menuliskan, waktunya Mbak Sari kurang lebih 7 menit lagi ya. Wah, 7 menit lagi. Oke. Iya, baik. Ini udah ada yang ngechat? Udah, dari Ibu Esther ketika anak-anak balita. Dari Pak Budi saat mereka excited. Nah, bagus. Oke. Ya, lanjutkan karena waktunya sudah mepet. Nah, ternyata waktu yang terbaik anak belajar adalah ketika anak bahagia dan nyaman. Ya. Kenapa sih? Karena ini menyangkut kondisi fisik dan psikologis mereka. Mengapa perlu diperhatikan ketika anak itu merasa bahagia dan nyaman ya? Karena jika anak merasa bahagia dan nyaman, maka turut menentukan kesiapan atau kemampuan anak untuk belajar, tumbuh dan berkembang. Ya, walaupun mungkin ada faktor-faktor lain ya, tetap ya faktor-faktor lain, misalnya faktor tadi minatnya. Kalau misalnya memang anak nggak excited, nggak berminat terhadap satu topik, mungkin dia juga akan nggak terlalu nggak terlalu interest buat menerima ilmu itu, yang mempelajari itu. Tapi kalau misalnya itu memang sesuai dengan minatnya dia, mereka akan excited gitu untuk belajar. Nah, itu materinya. Kemudian juga cara penyampaiannya, berarti menyangkut dengan guru atau orang tua yang mengajarkan mereka. Apakah mereka bisa menyampaikannya dengan bahasa anak? Apakah apa yang mereka sampaikan bisa dimengerti oleh anak? Apakah menyenangkan ataupun menakutkan? Kan ada juga ya guru-guru yang killer gitu ya. Anak-anak lain mungkin dengan anak-anak normal, kalau di-push dengan guru-guru yang killer, mereka bisa termotivasi gitu ya. Tapi kan termotivasinya dengan rasa takut gitu kan. Beda dengan anak-anak seperti ini, mereka harus merasa nyaman gitu, merasa bahagia gitu untuk mereka bisa menerima ilmu dengan baik ya.
Kemudian apalagi kondisi fisik ya, kondisi fisik dari entah itu lingkungan ataupun kondisi fisik dari anaknya sendiri gitu. Ketika mereka sakit, mereka bisa nggak menerima ilmu dengan baik? Enggak juga gitu. Ketika mereka merasa irritate itu, misalnya suhu ruangannya nggak sesuai dengan kondisi mereka ataupun suaranya terlalu bising gitu kan, anak-anak ini kan amat sangat sensitif ya, sehingga kita harus kondisikan juga gitu untuk mereka. Nah, oke, next. Kapan sih anak-anak bisa merasa nyaman dan bahagia? Tentunya berkaitan dengan emosi. Ya, di sini tubuh kita itu, kalau kita berbicara dengan emosi, dengan fisiologis, ya pasti nggak akan bisa lewat dari sistem syaraf otonom ini ya. Ya, sistem syaraf otonom manusia ini dibagi dua, bukan dibagi dua, ada dua jenis ya, simpatik dan parasimpatik ya. Yang simpatik ini biasanya fight and flight mode gitu. Ketika kita dalam kondisi fight and flight mode gitu, kita tegang gitu ya, detak jantung berdetak dengan keras dan sebagainya. Ini tidak mendukung untuk anak kondisinya nyaman dan bahagia tadi ya. Maka kita harus mengkondisikan anak di mana yang aktif itu adalah sistem syaraf parasimpatik ya. Di mana ini akan modenya itu anak jadi rest and digest, rest and repair. Dan ini dia ya. Kita bisa gunakan ini dengan EFT juga ya, untuk bisa mengaktifkan sistem syaraf parasimpatik. Oke. Nah, bagaimana sih membangkitkan rasa bahagia bersama anak ya? Ini dia satu, kita bisa sebagai orang tua, kita menerima anak secara utuh, ya. Kemudian lakukan ikhtiar yang optimal. Kalau tahu bahwa anak kita didiagnosa dengan kondisi tertentu, maka lakukanlah early intervention, ya, se-early mungkin, ya. Kemudian terapi terpadu yang diperlukan oleh anak, apakah itu occupational, apakah itu speech therapy atau terapi lainnya, gitu. Medis ya, lakukanlah semuanya, ikhtiar secara optimal. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan rasa tawakal akan hasilnya itu kepada Allah gitu. Setelah kita melakukan ikhtiar yang optimal, kita serahkan rasa tawakal itu akan hasil bahwa anak kita mampu berubah atau melakukan suatu kemajuan tertentu itu kepada Allah. Kemudian yang keempat, appreciate, hargai dan syukuri setiap proses dan progres anak. Apapun itu, berapa besarnya, berapa kecilnya, walaupun progresnya itu sedikit gitu, tapi anak sudah melakukan progres dan usaha, hargai, appreciate ya, embrace dan syukuri. Kemudian yang kelima, bersyukur atas hadirnya anak ini dalam hidup kita ya. Dengan anak ini insya Allah kita akan menemukan hikmah-hikmah yang baik yang memang Allah titipkan kepada kita. Semua yang Allah kasih kepada kita itu tidak ada yang buruk, insya Allah semuanya pasti baik. Oke, ya inilah kita masuk ke dalam EFT. Tadi saya sudah bicarakan, mungkin saya nggak akan berbicara tentang lebih jauh ya tentang apa itu EFT karena kita sudah berada dalam lingkungan ICEP semua ya. So pasti Bapak dan Ibu semua sudah mengetahui tentang EFT ini. Ini adalah titik tappingnya, ya. How to do EFT pada anak, ya kita bisa lakukan kepada mereka. Ini ada kalimat setup, kalimat originalnya. Oke, nah ini saya masuk ke teknik EFT ya, Ayah Bunda ya. Yang biasanya saya lakukan untuk yang pernah saya lakukan untuk diri saya ataupun saya lakukan kepada klien-klien saya. Oke, next dulu kita habisin dulu ya, nanti baru kita balik ke cara EFT. Nah, how to help children dengan EFT ini ya. Pertama adalah kita identifikasi masalah.
keluhan kondisi yang dialami, psikis ataupun fisik dari anak dan orang tua, ya. Kemudian kedua, kita setting goal, tujuannya atau kondisi yang diinginkan. Harapan orang tua terhadap anak itu apa, ya. Kemudian ketiga, kita lakukan EFT. Yang pertama, lakukan EFT pada ibu atau caregiver. Nah, ini dia. Kenapa sih perlu dilakukan EFT kepada ibu atau orang tua atau mungkin caregivernya, ya. Jadi, adalah sangat penting bagi orang tua itu untuk terbebas dari emotional problems. Ketika kita mau membantu anak kita, ya, karena semakin kita terbebas dari emosi negatif, maka kita semakin fokus dan kehadiran kita pada anak itu semakin utuh gitu. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau misalnya nih Bapak Ibu dalam keadaan emosi terhadap siapa? Entah itu pasangan, entah itu anak yang lain, entah itu pada anak kita sendiri ya, anak yang istimewa itu. Kemudian kita mau menolong dia gitu loh. Dia lagi temper gitu. Kemudian kita mau menolong dia, tapi kita tuh juga emosional. Nah, gimana efektivitasnya gitu kan? Tentunya akan susah kalau anak ngamuk terus kita balas dengan ngamuk marah juga. Akhirnya anak tambah ngamuk. Terus kita tambah marah. Ya nggak selesai gitu kan. Atau mungkin kita juga sedang ada kondisi emosional dengan orang lain. Entah itu dengan kehidupan kita yang lainnya. Kita lagi sedih, kita lagi kesel, pulang kerja, kemudian anak lagi gemes-gemesnya gitu ya. Nah, itu kan juga susah bagi diri kita untuk mengendalikan kondisi itu ya, dimana kita bisa membuat anak kita tenang. Makanya perlu untuk orang tua, caregiver, untuk menenangkan diri mereka sendiri untuk dalam kondisi emosi yang stabil sehingga mereka bisa membantu anak-anak istimewa mereka dengan baik. Nah, setelah mereka memiliki kondisi emosi yang stabil, maka mereka bisa melakukan EFT terhadap anak. Ya, dengan cara apa? Dengan memberi contoh kepada anak. Kalau misalnya anaknya itu mampu untuk mempelajari EFT, ya, melakukannya dengan melihat kita melakukannya, atau mungkin kitanya yang melakukannya terhadap anak, ya, kitanya yang men-tapping mereka. Nah, pada anak-anak istimewa ini biasanya mereka juga memiliki sensitivitas tertentu. Seperti anak saya, dia paling nggak suka kalau misalnya tapping di sini, dia pasti gitu kan, gitu, dia pasti menghindar. Yang bisa yang mana? Yang tangan. Oke, lakukanlah yang tangan gitu. Tapi dia mendengarkan gitu kan, dia mendengarkannya gitu kan, walaupun dia tidak mengucapkan apa yang saya ucapkan, tapi dia mengikuti. Jadi gitu. Jadi kita lihat kondisinya anak, mana yang bisa dilakukan terhadap anak ya. Yaitu dia yang C adalah kita bisa mewakilkan untuk anak atau surrogate ya, jika memang sangat tidak mungkin untuk dilakukan pada anak. Oke. Nah, ini benefits EFT pada children, memberikan calm, relax, fokus, happy ya. Terus kemudian healthier physical and mentally ya. Kemudian help mereka untuk dapat memproses emotion, mengatasi ketakutan, anxiety, kesedihan atau kemarahan ya. Dapat better performance ya, lebih confidence, lebih able dapat untuk belajar hal-hal yang baru. Kemudian better sleep ya. Kemudian bisa bermanfaat juga untuk membantu mereka reach their goals ya, mencapai goals mereka ya, untuk memotivasi mereka juga. Dan juga better relationship with others ya. Saya juga mengalami ini dulunya waktu sebelum kenal EFT, saya kayaknya nggak tahu nih anak saya ini maunya apa sih sebenarnya. Jadi sepertinya kayaknya hati kita tuh kayak disattach gitu loh, disattach. Tapi sejak tahu EFT dan kita bisa sama-sama saling memahami, tahu maksudnya apa walaupun dengan body language, tapi kita seperti attach ya, hati kita seperti attach. Jadi karena ya maksud dia apa, tanpa harus mengucapkan sesuatu, tapi dia bisa memahami gitu. Maka relationship antara dia dengan lingkungan gitu, itu bisa menjadi lebih baik. Oke, ya, ini kita kembali ke sini ya. Ini adalah kalimat afirmasi yang biasanya saya lakukan ataupun saya berikan kepada klien-klien saya.
Jadi EFT itu kan tadi seperti ayah dan bunda tahu bahwa ini adalah 3 step ya. Ada setup, ada ada problem, kemudian solusi, kemudian doa. Nah, ini biasanya saya melakukan kata-katanya seperti ini ya untuk di setup. Meskipun saya ya atau anak saya didiagnosa dengan misalnya autism, sehingga membuatnya sulit berkomunikasi ya. Saya menerima segala kelebihan dan kekurangan dari anak saya, sebutkan namanya. Saya mencintai anak saya, sebutkan namanya sepenuhnya. Saya ikhlas, saya ridho. Saya serahkan kemampuannya untuk dapat berinteraksi dengan baik, berani untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya kepadamu ya Allah. Ya. Kemudian solusinya, biasanya saya katakan mulai saat ini dan seterusnya. Saya memilih untuk positive thinking atau saya memilih untuk tetap berikhtiar ya, terhadap kondisi anak saya untuk mencari cara yang baik, ikhtiar yang terbaik ya, positive thinking bahwa dia mampu untuk melakukan hal-hal tertentu misalnya ya, atau mulai saat ini dan seterusnya saya memilih untuk tetap tenang ketika anak saya sedang temper misalnya ya gitu. Kemudian doa itu bisa dipanjatkan, segala doa yang mungkin ayah ibu yang ingin panjatkan terhadap anak, panjatkanlah ya during pada saat tapping itu. Atau mungkin bisa ditambahkan dengan doa-doa lain seperti ya Allah, tambahkanlah kesabaran dan keikhlasanku dalam menjalani segala ikhtiar untuk misalnya kesuksesan anakku atau kesehatan anakku. Kan kadang-kadang kalau anak dengan istimewa ada yang dengan kondisi kesehatan tertentu ya. Jadi tambahkanlah keikhlasanku untuk menjalankan ikhtiar untuk kesehatan anakku. Tambahkanlah rasa syukurku untuk menerima amanah seorang anak yang istimewa dengan bahagia. Ya Allah, tambahkanlah rasa tawakalku untuk menyerahkan segala urusan atau masa depan anakku kepadamu ya Allah. Nah ini paling penting. Biasanya orang-orang dengan anak istimewa ini mereka memiliki kekhawatiran yang tinggi terhadap masa depan anak-anak mereka gitu. Terus siapa ya kalau misalnya aku udah nggak ada? Siapa yang akan menjaga mereka? Siapa yang akan merawat mereka? Nah ini sering kali terjadi pada orang tua dengan anak istimewa. Maka lakukanlah EFT ini dengan minta permohonan kepada Allah untuk meningkatkan rasa tawakal kita, untuk menyerahkan segala urusan masa depan anak kita itu kepada Allah. Kemudian apa yang terakhir? Ya Allah, mintalah gitu untuk Allah membimbing saya untuk menjadi ibu yang terbaik buat anak saya, sehingga menjadi jalan baginya untuk meraih potensi terbaiknya dan meraih ridho. Itu dia. Ini adalah beberapa kata-kata ya, afirmasi yang mungkin bisa ayah bunda lakukan kepada diri bunda atau juga mungkin terhadap anak-anak bunda. Ya. Oke. Demikian Miyanti, sudah cukupkah waktunya? Nah, thank you, terima kasih. Jika ada yang salah itu tentunya dari saya, jika ada yang benar dan baik itu tentunya dari Allah. Maka hasil tidak pernah mengkhianati usaha, tapi hasil adalah kuasa Tuhan. Kita tidak wajib berhasil, tapi kita wajib berusaha. Terima kasih Unianti atas kesempatannya dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih Mbak Sari. Waktunya terlewat, tetapi insya Allah waktu yang terlewat itu sangat berguna, makanya dibiarkan saja tadi sudah terlewat. Karena sayang untuk dipotong, karena bagian itu adalah bagian-bagian yang penting. Mbak Sari, dari apa yang Mbak Sari paparkan tadi, mulai dari awal sampai akhir, kita bisa merasakan dinamika yang luar biasa, dan kesabaran serta kasih sayang serta upaya seorang ibu yang luar biasa. Saya nggak berpanjang, silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat, silahkan bisa langsung chat atau bisa langsung raise hand. Baik, sudah ada Ibu Esther, silahkan Ibu Esther.
Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Saya ingin bertanya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar bahwa ketika anak masuk ke SD itu perlu usia mental 7 tahun gitu. Nah, sementara kalau anak berkebutuhan khusus itu usia mentalnya kan hampir jarang memasuki usia 7 gitu kan, biasanya jauh di bawahnya. Nah, itu bagaimana menurut Ibu Sari dalam menanggapi apa namanya masukan dari apa namanya pengawas dari SD yang memberitahu bahwa anak diterima di SD itu harus usia mental 7 tahun. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Esther. Bisa langsung ditanggapi ya Mbak Sari? Iya. Silahkan. Jadi berdasarkan pengalaman saya juga waktu anak saya itu juga memang mental dia itu kan tidak seperti 7 tahun ya, masih. Bahkan dia sekarang SMK aja, kelas 12 aja usia 17 tahun, mungkin mentalnya masih lebih dewasa dari adiknya yang SMP atau mungkin anak kelas 6 SD gitu ya, maksudnya gitu. Tapi kita bisa melihat dari juga kemampuan dia kan, Bunda. Gak hanya melihat dari mentalnya aja. Mental itu kan biasanya terlihat dari gimana sosialisasinya dia gitu kan, gimana cara dia menghandle emosinya gitu kan. Nah, itu dia kita lihat gitu kemampuan anak kita. Kita ini sebagai ibu adalah orang yang paling tahu apakah anak kita itu mampu atau belum mampu ya. Kalau misalnya belum mampu, kita lengkapi dia dengan terapi-terapi karena kan banyak ya, ada sosial terapi gitu untuk walaupun dia mungkin mentalnya belum sampai seperti anak 7 tahun, misalnya masih anak TK, tapi kan dia secara intelijensi misalnya ya, dia udah cukup mampu loh untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu di situ. Nah, kita lengkapi dengan terapi, misalnya sosial terapi untuk mengajarkan kepada anak kalau misalnya di sekolah apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan ada social story-nya ya, kita bisa ceritakan banyak, kita lengkapi. Kalau misalnya kamu sedang belajar gitu kan, ketika aku belajar maka aku mendengarkan, kan ada gitu ya tag-tagnya gitu, aku mendengarkan guru dengan seluruh badanku. Itu saya ingat dulu tuh dari anak saya, when we are listen to the teacher, we can listen with the whole body. Jadi kita bisa listen dengan seluruh tubuh kita gitu. Dengan cara apa gitu kan? Mendengarkan dengan ear, kemudian mendengarkan dengan mata. Caranya gimana? Kita memperhatikan dulunya. Mendengarkan dengan tangan. Gimana? Kita menaruh tangan kita di meja tanpa mengetuk-ngetuk misalnya. Mendengarkan dengan kaki. Gimana caranya? We're not stomping our feet. Kita enggak stomp tuh menginjak-injak kaki, membuat suara gitu dengan kaki. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali social story. Bagaimana caranya tadi kan Bunda nanya gimana caranya meyakinkan dari pihak sekolah ya. Tentunya itu kan baiknya sih ke psikolog ya, dengan hasil observasi, dengan hasil tes. Itu kan biasanya psikolog juga tahu gitu loh, bahwa apakah anak ini mampu untuk mengikuti pelajaran di sekolah kelas 7. Untuk beberapa sekolah-sekolah swasta itu biasanya mereka sudah menyediakan psikolog ya sebelum anak masuk SD. Itu seperti waktu anak-anak saya masuk SD kelas 1 itu di sekolahan swastanya memang ada psikolognya dulu. Jadi udah dites dulu apakah anak ini mampu atau tidak gitu. Seandainya memang secara intelektual anak ini mampu, tapi secara emosional mental itu dia belum mampu. Nah, biasanya kan kalau misalnya sekolahnya itu memang memiliki fasilitas untuk anak inklusi gitu, mereka biasanya akan menawarkan ada shadow teacher gitu ya, shadow teacher, atau mungkin kalau biasanya di negeri itu beberapa sekolah negeri setahu saya itu mereka tidak menyediakan shadow teacher, tapi kita sendiri yang sebagai orang tua yang menyediakan shadow teacher itu, yang cari ya gitu.
tentunya berdasarkan persetujuan dari pihak sekolah. Apakah mereka mau menerima anak inklusi? Karena biasanya terbatas ya Bunda ya. Biasanya hanya 2 anak per kelas gitu, nggak lebih dari itu karena mereka memiliki keterbatasan sumber daya dari mereka gitu kan, supaya tidak menghambat anak-anak lain untuk progresnya mereka gitu. Jadi ya baiknya sesuai petunjuk dari hasil dari tes psikologi itu, kalau misal tentunya gini, karena saya juga pernah jadi dari pihak sekolah ya gitu kan. Jadi tentunya gini, ketika pihak sekolah itu belum bisa menerima anak kita dengan kondisi tertentu, itu kita juga jangan langsung merasa ibaratnya terhina gitu, sekolah itu gitu. Belum tentu Bunda gitu, karena mungkin memang bisa jadi Allah sudah mempersiapkan ada sekolah lain yang lebih baik, sekolah lain yang lebih bisa memfasilitasi kebutuhan anak kita gitu kan. Kalau kita juga memaksakan, sementara sekolah tersebut merasakan saya nggak mampu gitu menghandle anak ibu misalnya gitu kan, ya gimana gitu, karena mereka juga yang tahu kemampuan mereka itu ada di mana gitu. Jika kita juga memaksakan kehendak kita gitu untuk mereka bersekolah di situ, otomatis juga is not good for the kids ya, for our child gitu. Anak kita nggak memperoleh fasilitas yang memang support yang memang seharusnya dia dapetin, tapi sekolah juga kewalahan untuk menghandle anak kita juga anak-anak yang lain. Jadi always take the good side gitu. Selalu ambil hikmah-hikmah dari segala sesuatu. Mungkin aja memang Allah itu memang sudah menyediakan gitu. Ada sekolah lain loh ini gitu. Asal kita memang mau tetap berusaha gitu. Ada sekolah lain loh yang lebih baik buat, lebih cocok untuk anak kamu gitu. Walaupun mungkin saat itu kita belum tahu kemananya gitu. Ya, gitu ya. Semoga menjawab ya. Boleh satu lagi Bu? Boleh. Mumpung ketemu. Kalau misalkan sekolah itu disebut sekolah inklusi, tapi dia tidak mempunyai guru GPK. Nah, itu guru BK. Iya, guru GPK, guru pendamping khusus. Yang memang lulusan lulusan sekolah luar biasa. Itu apakah sekolah itu maksudnya kayak kepantasan disebut sebagai sekolah inklusi apabila tidak ada bahwa ternyata tidak mempunyai guru GPK. Apakah itu sebagai sebuah kewajiban bahwa sekolah yang inklusi itu harus punya GPK gitu maksudnya? Ini balik lagi juga sebenarnya kadang-kadang sekolah itu juga is matter of marketing ya Bunda ya. Jadi money gitu ibaratnya gitu. Ada beberapa sekolah, kalau saya perhatiin ya juga ada beberapa sekolah yang memang mungkin jumlah muridnya tidak mencukupi ya, terutama swasta ya, jumlah muridnya itu tidak mencukupi gitu, karena terutama nih pandemi kemarin nih banyak yang melorot nih. Tapi sebelum pandemi pun juga ada gitu, apalagi sekolah-sekolah yang baru, mereka yang penting terima murid gitu, terima murid gitu. Inklusi gitu, mereka tanpa mengecek lebih jauh inklusinya sejauh apa, separah apa, seserius apa si anak itu, oh ya bisa gitu. Dan itu sebenarnya juga tidak merupakan kewajiban dari sekolah ya, untuk menyediakan guru pendamping buat si anak itu. Karena itu kebijaksanaan dari sekolah masing-masing ya. Ada juga yang mereka mau menerima anak inklusi, tapi anak itu tetap bisa dihandle oleh guru-guru di kelas. Seperti contohnya anak saya, karena dia cukup high function ya. Dia bukan anak yang temperamental, justru malah dia yang hipo gitu, yang nggak bereaksi apa-apa, aja gitu kan. Suruh ngapain aja gitu kan. Jadi amat sangat mudah dihandle, tapi untuk hal tertentu ya
ya nggak membuat rusuh kelas, justru malah kadang-kadang dia left behind gitu karena nggak bersuara. Bergeraknya lama, kadang ketinggalan teman-teman udah kemana, dia masih ada di mana gitu kan. Nah itu adalah salah satu contoh kondisi sekolah yang menerima anak inklusi tapi tidak membutuhkan guru pendamping, dan mereka juga tidak memiliki obligitas ya untuk menyediakan guru pendamping. Kadang-kadang itu hanya marketing, mereka punya guru pendamping, mungkin jadi orang tua lain yang memiliki anak itu jadi berbondong-bondong gitu untuk apply ke situ gitu, memasukkan anaknya ke situ. Itu adalah harga jual yang lebih tinggi kan, karena kan nggak murah untuk ada guru pendamping. Selain mereka orang tua harus bayar sekolah dan harus bayar si guru pendamping juga gitu, di luar dari biaya sekolah. Jadi itu adalah kebijaksanaan dari sekolah masing-masing. Kayaknya seperti sepengetahuan saya, pemerintah nggak ada rule untuk sekolah inklusi itu menyediakan guru pendamping setiap anak. Itu kebijaksanaan orang tua dan sekolah. Iya, memang kan selama ini pemerintah itu belum menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah reguler dengan baik. Serius, ya. Serius ya kayak gitu. Benar. Anak berkebutuhan khusus ini tidak ada kayak sebuah lembaga yang menaungi di Diknas, sepertinya seperti itu. Dan kayak lembaga-lembaga terapi itu mereka berdiri sendiri seperti kursusan yang lain gitu ya, Bu. Menurut saya loh. Ya benar, beda sekali waktu saya waktu anak saya dulu kita masih tinggal di US ya. Kan jadi anak saya sempat sekolah di sana dari preschool sampai kelas 1 SD. Kemudian kelas 2 kita pindah ke sini ya. Dia masuk kelas 2 di SD sini. Dulu dari sejak dia usia 3 tahun karena dia terdiagnosa oleh autism, kemudian dari dokter pun dari negara langsung, karena dokter anak udah tahu bahwa dia diagnosa autism, kemudian dokter anak langsung kontak psikolog setempat, kemudian terapis itu udah langsung ditunjuk gitu. Ma'am, you go to here gitu kan, ke rumah sakit ini udah ada terapis yang akan appointment, langsung kita cuma bawa aja ke anak kita sini, nanti dari psikolog udah langsung dia membutuhkan terapi apa aja. Dari situ ketika anak usia sekolah pun udah kira-kira udah bisa masuk ke pre-K gitu kan, di negara tuh udah langsung udah ada jadwal anak kita tuh untuk masuk ke sekolah A gitu, pre-K di sekolah A untuk anak sebagai anak inklusi, karena mereka benar-benar early intervensi awal itu buat anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka mereka berikan secara gencar. Karena apa? Karena kita tuh kan berpacu dengan waktu ya, seperti saya bilang tuh. Semakin anak itu lambat memperoleh terapi atau support, semakin PR kita terhadap perkembangan anak itu semakin banyak gitu. Ibaratnya kita mau anak kita bisa makan sendiri, tapi anak kita itu nggak bisa megang pisau, megang sendok, megang garpu sendiri. Terus kemudian menggerakkan tangannya ke mulut gitu, atau mungkin menciduknya si makanan, menciduknya dengan garpu, itu kan PR tersendiri ya buat anak dalam perkembangannya mereka. Kemudian kita pengen anak kita udah bisa makan sendiri. Nah itu kan harus diawali dari se-early mungkin untuk mereka bisa memegang sendok garpu, men-scoop, mengambil makanan, masukin makanannya, kemudian melihat ini makanan apa baik, enggak baik, buruk. Itu kan secara spesifik harus kita ajari kepada anak-anak kita. Nah itu dia, kalau di luar memang early intervention itu amat sangat bagus banget. Kan dari SD kemudian masuk ke SD pun sudah di-assign sekolahan yang akan anak itu masukin. Jadi memang sudah langsung gitu, di SMP pun begitu. Jadi perhatian negara terhadap anak autism itu atau special need itu amat sangat tinggi ya. Walaupun mungkin nanti anaknya udah umur harusnya sudah lulus SMA, tapi anak itu masih belum mampu, masih dikasih space buat mereka untuk tetap berada di public school dengan mendapat bimbingan gitu. Nah, sementara kalau di sini, begitu balik ke sini, saya tuh beneran harus cari-cari sendiri gitu. Bahkan mungkin karena alhamdulillah
saya udah punya ilmunya, akhirnya saya terapi anak saya sendiri di rumah gitu kan. Pagi-pagi harus loncat-loncat dulu di trampolin gitu kan. Kemudian senam-senam dulu gitu kan, dulu ya waktu dia masih kecil sebelum dia sekolah, supaya dia udah warming up gitu, energinya udah naik supaya dia ready buat belajar gitu. Kalau enggak tetap lethargic gitu, lemes gitu, nggak bergairah gitu. Jadi memang masih dalam proses cukup panjang. Baik Ibu Sari, Ibu Esther, menarik sekali pembicaraannya. Mudah-mudahan at least dengan apa yang kita diskusikan malam ini, early intervention terhadap anak-anak kita yang punya bisa izin khusus. Bu. Iya, baik. Sebelum ke Ibu Yayu, kita bacakan dulu pertanyaan dari Pak Cerah. Izin ya Bu Yayu ya. Bu Sari, ada pertanyaan dari Pak Cerah. Gimana cara passing leading agar frekuensinya sama kepada anak-anak autis yang cenderung asik dengan dirinya sendiri? Gimana cara untuk cepat mengetahui talenta anak autis tersebut? Nah, paralel karena pertanyaan dari Ibu Yayu mungkin juga bertalian. Nah, bagaimana cara mengatasi anak yang hiperaktif di rumah, Bu Sari? Jadi ada 2 pertanyaan ini. Silahkan, Bu Sari. Oke. Kalau passing leading terhadap anak-anak autis itu memang kita perlu, kan ada teori-teorinya ya gitu. Kita harus selevel dengan anak gitu ya. Kita nggak bisa berbicara anaknya lagi gini terus kita ngobrolnya itu kita tinggi banget, kita berdiri. Ayo makan gitu kan. Waktunya makan, sementara dia masih terus ya gitu. Kita harus benar-benar mata kita itu selevel dengan matanya dia. Ya, kemudian intonasi gitu. Jadi anak-anak itu kan juga mereka sensitif dengan suara, entah itu sentuhan gitu. Kadang-kadang orang dewasa tanpa sadar itu menyentuh mereka itu terlalu keras gitu. Karena itu, apalagi kalau mereka lagi ngamuk ya, lagi ngamuk itu dan sentuhannya juga keras. Nah, itu sebenarnya harus dikontrol juga gitu. Kita memegang dia, cara memegangnya kan juga ada teknik ya gitu. Ketika kita mau mengontrol dia kita megang, tapi kita jangan di-grab terlalu keras gitu, karena semakin kita keras menggrab dia, mereka juga sebenarnya nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman gitu, mereka ingin melepaskan dari genggaman kita. Jadi usahakan pelajari beberapa teknik-teknik cara menghandle anak-anak autis ya, kayak gitu. Kalau kita mau pegang kalung nih, ini kan bisa dikalung gitu kan, bisa dikalung atau mungkin begini biasanya kan, yang gini gitu. Itu yang masih kecil. Nah, kalau misalnya sudah gede, ya ya ini yang memang saya alami terhadap anak saya juga ya, kalau misalnya lagi marah. Itu tadi, orang tua kita sebagai orang dewasa harus tenang dulu, gitu. Emosi kita juga tidak boleh terbawa emosi. Ya, makanya kita lakukan EFT terhadap diri kita dulu. Ketika kita, misalnya kan, meskipun saya harus menghandle anak ini yang sering kali tantrum misalnya gitu, saya akan tetap tenang gitu, karena apa, setiap dari kita itu kan memancarkan energi ya kan, seperti gelombang radio gitu, kita tuh terdiri dari energi. Ketika energi kita juga terlalu energi kita juga marah, kita juga nggak tenang, kita juga panik, otomatis pancaran energi panik kita juga nyampe ke anak tersebut gitu. Bahkan orang-orang di sekeliling kita ya kan. Jadi sebagai pemancar energi itu kita juga harus tenang dulu gitu. Maka ketika anak merespon sesuatu, ketika kita memberikan waktu buat dia untuk calming down gitu, kita juga tenang gitu ya, respon kita juga tenang terhadap dia. Lakukan EFT dengan sesering mungkin terhadap diri kita dulu, memang perlu banget, karena saya juga merasakan ya kalau anak lagi gemes-gemesnya itu, kita juga jadi kebawa gemes gitu. Nah, sejak saya bisa mengontrol gemesnya saya terhadap dia gitu, dianya juga jadi calm gitu, jadi calm ya gitu. Terus apalagi tadi Uni dari Pak Cerah juga, bagaimana cara cepat untuk bisa mengetahui talenta anak autis? Oh iya, talenta ya memang gitu. Kita sebagai
apa namanya, sebagai orang tua ya, itu kita memang harus observasinya itu dari sejak kecil sampai saat ini dicatat. Jangan lupa itu dicatat gitu. Karena memang dari dulu saya perkembangan anak saya ya, terutama anak ini, setiap ada hal-hal yang janggal itu saya catat. Setiap ada hal-hal yang spektakuler pun saya catat gitu. Jadi memang dari situ kalau kita nanti biasanya gini ya, karena sering banget anak saya itu ketemu dengan terapis ini, dan kemudian harus menceritakan lagi dari awal. Dari kehamilan biasanya ya. Jadi proses kehamilan apakah itu normal, apa tidak normal, kemudian waktu hamil itu gimana ininya, waktu lahir dia umur berapa bulan, gimana perkembangannya, itu kan selalu harus disampaikan kepada apa namanya profesional gitu. Saking capeknya, saking ketemunya, makanya saya udah catat gitu dari dulu ya. Dari mulai mengutarakan kepada dokter anak bahwa hey gitu, kayaknya saya melihat kejanggalan ini ya pada anak saya gitu. What's happened gitu, apa yang terjadi pada anak saya. Kemudian itu juga saya mencatat semuanya gitu. Jadi nggak lupa gitu. Apa yang harus disampaikan kepada profesional itu ingat semua. Dan harus ketemu psikolog lagi berapa kali juga banyak ya, karena harus menjalani tes tertentu. Nah itu kita sebagai orang tua kita lihat itu apa kelebihannya, apa kekurangannya dari hasil catatan itu, kemudian juga dilengkapi dengan psikotes ya, minat dan bakat gitu ya. Kita lihat apa gitu. Nanti dari hasil itu kan kelihatan gitu. Kira-kira dia cenderung kuatnya di sini gitu, oh lemahnya di sini gitu. Nah itu bisa kelihatan sih ya, terutama yaitu makanya dari hasil observasi kita sebagai orang tua dan orang dewasa. Ya, baik. Cukup Pak Cerah untuk jawaban dari Ibu Sari tadi. Bu, izin Bu, bisa Bu bertanya? Iya, baik. Sebentar ya Ibu ya. Pak Cerah cukup ya Pak Cerah ya. Cukup, terima kasih. Mantap sekali jawabannya. Oke, baik. Mbak Sari dari Ibu Yayu tadi Mbak Sari. Maaf Ibu, sebentar ya Ibu ya, dari Ibu Sari tadi sudah, Ibu Yayu tadi. Bagaimana mengatasi anak yang hiperaktif Mbak Sari? Oh ya, anak yang hiperaktif itu memang banyak faktor-faktor yang mendukung ya Bunda ya. Misalnya makanan gitu, harus dikontrol. Misalnya kayak sugar gitu kan, harus bisa dieliminate dari kehidupan, karena itu adalah yang paling biasanya men-trigger dari anak hiperaktif. Kemudian kasein free gitu, gluten free dan sebagainya itu perlu diperhatikan dietnya anak ya. Biasanya memang itu sih faktor yang paling besar ya dari makanan. Jadi kalau misalnya anak hyperaktif. Nah kemudian yang keduanya ya hal-hal yang lain semuanya gitu kan, apakah kondisi lingkungannya yang memang kurang mendukung dari kenyamanan si anak gitu kan. Atau energinya memang dia masih banyak, gitu, kurang bergeraknya. Jadi ada banyak teknik-teknik sih sebenarnya untuk bisa mengalirkan energi si anak itu ya, terutama ya. Misalnya sebelum tidur, dari siang hari diatur tidurnya supaya dia tidak terlalu tidur, dia bangun dia menjadi hyper, itu diatur pola hidupnya ya. Olahraga, kegiatannya itu memang harus banyak untuk membakar energinya mereka ya, supaya nanti mereka fokus gitu. Jadi contohnya walaupun anak saya itu hypoaktif ya, hypoaktif, berarti kan dia juga butuh energi buat membangun ininya dia gitu. Tetap perlu olahraga pagi sebelum aktivitas yang serius gitu. Jadi nah apalagi anak yang hiperaktif gitu, lakukan olahraga pagi yang cukup menghabiskan energi mereka sebelum melakukan aktivitas yang serius, misalnya aktivitas belajar. Apakah trampolin, lompat-lompat, atau diajak lari dan olahraga, ya. Selain dari mengontrol makanan, ya. Nah, selain itu lakukan juga EFT tadi, jangan lupa gitu, terhadap
terhadap diri kita, terhadap si anak, gitu kan? Meskipun misalnya anak saya, meskipun misalnya anaknya siapa namanya Tony, sering hiperaktif, gitu kan? Energinya terlalu banyak. Mulai saat ini Tony bisa mengendalikan energi yang banyak, bisa fokus, bisa konsentrasi dan lain sebagainya yang bisa dilakukan terhadap anak. Gitu. Baik. Masih mute ini. Iya, baik Ibu atau Pak Yayu Pak Yu ini apakah sudah cukup untuk jawabannya? Terima kasih Ibu. Iya, baik. Mana ya tadi Ibu yang bertanya? Silahkan. Saya Ibu Rita, Bu. Ya, silahkan Ibu Rita. Singkat ya Ibu, karena waktu kita tidak banyak lagi. Silahkan Terima Ibu. kasih, Bu. Saya Ibu Rita, Bu, dari Palembang. Ya. Saya punya anak autis yang sudah usianya 26 tahun. Tidak Iya. Nah, ini Bu, saya sekarang kewalahan mungkin karena kan sudah dewasa, jadi agak susah diatur, Bu. Jadi mau-maunya dia itu, padahal dulu tidak begini, sebelum dia usia begini tidak begini. Saya berencana dengar-dengar kata teman ada asrama untuk anak autis. Bagaimana Bu pendapat Ibu? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rita. Silahkan langsung Mbak Sari. Iya, ya baiknya sih kalau menurut saya ya sebelum memasukkan anak ke lingkungan yang baru, baiknya Bunda itu observasi secara detail ya Bun ya, gitu kan, observasi ke sana gitu. Kemudian kalau perlu berada di sana seharian. Ya, kalau perlu berada di sana seharian deh. Aktivitasnya seperti apa, terapi seperti apa yang dilakukan gitu kan. Usianya berapa tadi? Udah dewasa ya? Ini ya, 18 tahun? 26 tahun. Oh, 26 tahun. Iya. Iya, seperti itu Bun. Jadi programnya seperti apa gitu kan. Terus kemudian terapinya yang diberikan kepada anak-anak itu seperti apa gitu. Nah biasanya kalau misalnya sudah dewasa itu mereka cenderung untuk memberikan life skill ya, pekerjaan apa ya yang bisa mereka lakukan gitu loh. Lebih ke hal-hal yang produktif ya kalau misalnya itu. Nah coba karena kita yang sebagai ibunya ya mungkin ya kita itu adalah orang yang lebih paling tahu tentang kemampuan anak kita gitu, apakah anak kita mampu, apakah anak kita belum mampu untuk berada di situ ya. Nah itu lakukan juga. Nah seperti saya bilang tadi, lakukan lagi EFT terhadap diri ibu ya. Apakah itu adalah merupakan keputusan yang terbaik gitu kan? Ya Allah gitu, saya mohon petunjukmu. Apakah dengan EFT itu ya? Apakah menempatkan anak saya itu ke asrama itu adalah sesuatu yang terbaik menurut engkau, maka tunjukkanlah aku, mudahkanlah segalanya kepadamu dan aku serahkan gitu. Aku serahkan keputusan ini, kebaikan ini untuk anak saya gitu kan, kepadamu ya Allah. Seperti itu. Baik, cukup Ibu Rita. Ya Bu, terima kasih. Mungkin ada tambahan. Ada tidak Bu? Kan saya kan punya cucu. Jadi sejak saya punya cucu, inilah dia mungkin sangat berubah Bu dengan waktu sebelum saya punya cucu. Dia tidak terlalu begini begitu Bu. Mohon Bu pencerahan, makasih. Iya, memang bisa jadi kan Bu, karena anak-anak istimewa ini kan mereka biasanya sensitif ya. Sensitif terhadap kehadiran orang lain gitu ya, maksudnya entah itu jumlah orangnya satu, kemudian atau mungkin lebih dari satu, atau sosoknya berbeda gitu kan, atau mungkin ada suara-suara, mungkin ada anak kecil menjadi anak yang sering menangis, tadinya dia nggak pernah mendengar anak bayi nangis, kemudian sekarang jadi dengar anak bayi nangis, maka dia bisa jadi dia mempick up gitu kan, mengambil behavior itu gitu. Jadi
memang anak-anak seperti ini kan mereka amat sangat sensitif ya terhadap cahaya, terhadap sentuhan, terhadap suara, kondisi temperatur atau apapun itu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Baik, terima kasih Mbak Sari. Ibu Rita, apakah sebelumnya Ibu sudah mengenal Emotional Freedom Technique atau EFT? Sudah Bu, dulu anak saya pernah terapi di Jakarta 4 tahun. Saya dulu terapinya di JMC waktu ia usianya waktu itu kan lahir tahun 95. Jadi dulu kan tidak mengenal autis, tidak terlalu paham kita dengan autis, termasuk saya juga. Saya cari kemana. Nah waktu itu belum dapat kebenaran, mungkin suatu rahmat dari Allah. Jadi saya ketemu dengan waktu itu Dr. Rudi. Jadi Dr. Rudi saya ikut Abah waktu itu jadi terapinya di JMC lebih kurang 4 tahun. Terus saya sambung ke ATW. Terakhir saya pulang ke Palembang karena sudah nggak sanggup lagi, nggak kuat, udah lama di Jakarta. Saya pulang, tapi saya bawa terapi Bu dari Jakarta. Waktu itu saya kontrak terapinya 1 tahun sekali. Nah sudah berapa tahun? Sehingga puluhan tahun saya sudah kontrak terapi. Waktu itu sempat terapinya tinggal di rumah saya mungkin 10 tahun ya, lebih kurang Bu. Nah tapi yang terakhir-akhir ini memang terapinya saya kurangi karena udah usia, saya pikir gitu ya Bu ya. Awalnya 8 jam satu hari, tapi sekarang saya kurangi Bu. Memang saya kurangi, saya tambahin dengan olahraga karena anak saya ini hiperaktif gitu Bu. Nah terakhir inilah sejak saya punya cucu jadi makin menjadi-jadi. Jadi saya tuh bingung diapain gitu loh Bu sebenarnya. Terima kasih Bu. Iya, Ibu apakah termasuk terapinya EFT juga? Jika Ibu berkenan, karena Ibu sudah memahami tentang Emotional Freedom Technique, jika Ibu berkenan, Ibu bisa mencoba kembali seperti pengalaman dari Mbak Sari. Mudah-mudahan dengan izin Allah, itu bisa membantu Ibu beserta putra tercintanya ya Bu. Nah, iya Bu, bersedia Bu. Iya, baik. Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin baru pertama kali ikut di forum kita, atau Bapak dan Ibu yang belum mengenal secara baik secara lengkap apa itu EFT atau bagaimana cara melakukannya, Bapak dan Ibu bisa menemukan beberapa video, beberapa rekaman eye contact maupun acara-acara yang diselenggarakan oleh ICEP di YouTube channel yang tadi saya tuliskan di dalam kolom chat. Bapak dan Ibu bisa cari di sana bagaimana apa itu EFT dan bagaimana cara melakukan EFT. Atau Bapak dan Ibu bisa ikut kelas-kelas yang diselenggarakan oleh ICEP yang biasanya kita informasikan di dalam grup kita. Jadi Bapak dan Ibu nanti tetap berada di dalam grup yang insya Allah akan ada informasi-informasi yang berguna. Demikian Bapak dan Ibu, Mbak Sari, bahasannya menarik dan sangat bermanfaat. Saya yakin mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu, namun karena waktu kita sudah hampir habis, sudah habis sebenarnya. Namun jika masih ada satu pertanyaan lagi, kita izinkan ya Mbak Sari. Boleh, silakan. Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Mbak Sari sebagai penutup, mungkin Mbak Sari bisa menyampaikan closing statement ringkas untuk kita semua. Oke. Ya, jadi dengan sebagai orang tua dari anak istimewa ini, maka satu kuncinya adalah sabar dalam mendampingi mereka, kemudian menerima mereka seutuhnya, dan hargai, appreciate setiap perubahan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka ya, karena setiap anak itu adalah berbeda caranya, berbeda waktunya, berbeda intensitasnya untuk mereka bisa meraih potensi-potensi terbaik yang mereka ya.
buat Bapak Ibu yang belum mengenal EFT atau dikenal dengan Emotional Freedom Technique, maka tidak ada salahnya untuk mempelajari EFT ini dengan lebih serius dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama terhadap diri kita dalam membersamai anak-anak istimewa kita. Ya, oke, terima kasih Unianti dan Bapak Ibu semua atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Sari, Bapak dan Ibu. Aplaus untuk Mbak Sari yang sudah berbagi pengalamannya luar biasa dalam merawat dan mendidik putra beliau yang istimewa. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan malam ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman praktisi yang hadir pada malam ini, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita bertemu Senin depan dengan topik yang lain. Semoga segala ilmu sharing yang sudah kita berikan tadi bermanfaat. Mbak Sari, sekali lagi terima kasih ilmunya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.